Jadi kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu yang suka menipu kepada Allah. Menipu itu pura-pura menghadap padahal tidak. Apa wujud penipuannya? Jelas di Quran dikatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya itu malas. Malas itu artinya apa? Dia sholat, dia tidak sholat, tidak merasakan apa-apa, nggak ada rasa, kosong, seperti robot. Ditambah yang kedua, kata Allah, yura'unan nas, yura'unan nas. Dia sholat hanya ingin dipandang baik oleh manusia lain, bukan ingin dipandang baik oleh aku, kata Allah. Dia mengabaikan aku, kata Allah. Dia lebih suka disebut soleh oleh tetangganya daripada disebut baik oleh aku. Dia tidak mencari aku. Dia hanya mencari popularitas agar dipandang terhormat di mata masyarakat. Yura'unan nas. Yura, ria. Pameran. Ketika sholat berjamaah, bacaannya panjang, biar disebut orang lain, luar biasa. Bacaan Qur'annya fasih, panjang, hafalannya luar biasa, biar semua orang terkagum-kagum sama dia. Ketika dia sendiri, bacanya kulhu lagi, kulhu lagi. Dia pun baca kulhu bukan karena tertarik isinya, karena sangat tertarik oleh pendeknya. Makanya menurut ilmu fikih, ria itu ada dua, ada ria nifak, ria adat. Ria nifak itu melakukan sesuatu karena bermuatan. Semua ibadah kepada Allah itu dikait-kaitkan dengan kebutuhan-kebutuhanmu, dikait-kaitkan dengan keinginan-keinginanmu. Ketika bangkrut, mulai sadar, sholat. Saya yakin orang yang sholat, baru sholat ketika bangkrut, tambah bangkrut. Itu hukum fisikanya sederhana, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Kenapa? Dia sholat bukan digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh kebangkrutannya. Jadi Tuhannya apa? Tuhan dia itu bukan Allah, bangkrutnya itu. Hati-hati. Kan banyak yang mengajarkan keliru, mengajarkan agama, sok tahu. Kalau kamu banyak masalah, banyak tahajud, berarti tahajud itu didorong oleh masalah, bukan oleh Allah. Tambah banyak masalahnya. Itu sudah terbukti. Ada yang namanya law of spiritual attraction. Nah, gaul dikit. Ada law of attraction. Itu hukum tarik-menarik antara materi dengan materi. Sudah jelas. Kalau dulu waktu SMA pernah belajar namanya hukum gravitasi Newton. Bahwa setiap dua massa akan melakukan gaya aksi. Sama seperti kita ini. Kita massa nih, bumi kita massa. Antara kita dengan bumi sekarang tarik menarik. Gara-gara tarik menarik kalian bisa duduk tegak seperti itu. Bayangkan kalau tidak punya gaya gravitasi. Orang pergi ke angkasa tidak ada gaya gravitasi. Mau minum kopi saja harus menciptakan gelas anti gravitasi. Kenapa? Air kopinya lari-lari. Ibu-ibu enak, ambil bawang tinggal ambil pisau sudah ada di situ. Kenapa? Itu karena gravitasi bumi. Pernah berterima kasih pada hukum gravitasi? Tidak, gak sadar. Nah sekarang dunia sains sudah masuk bukan law lagi, bukan law of attraction, tapi law of spiritual attraction, LOSA namanya. Udah tambah S, lebih keren lagi. Kemudian muncullah yang namanya like attracts like. Hati-hati punya utang. Begitu kata utang ada di sini, ingat hanya akan menarik potensi utang baru. Utangmu tambah banyak. Harus diganti alam bawah sadar kita. Kata utang harus dihapus. Ganti berkelimpahan. Utangnya lunas, saldo kita nambah. Sayang sekali ya. Ilmu yang agung ini justru yang mengamalkan orang lain. Padahal Allah sudah bersabda, ya Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi,
Aku bergantung sangkaan hambaku. Jadi penentu takdir kita itu adalah pikiran kita sendiri sebetulnya. Subhanallah. Ilmu yang agung ini tidak kita terapkan. Akibatnya apa? Hidup kita begitu banyak keterbatasan. Terbatas uang, terbatas waktu, terbatas kemampuan. Semua yang membatasi adalah pikiran kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengakses yang tanpa batas. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah selama sholatnya kecuali sangat sedikit sekali. Yang sedikit saja ingatnya sama Allah disebut menipu Allah. Apalagi dari Allahu Akbar sampai salam, gak ingat sama sekali karena tidak tahu dan kenal kepada yang disembahnya. Mau tetap sombong seperti itu? Mau tetap mengagung-agungkan diri sebagai orang yang paling segalanya lalu menyalahkan pihak lain? Kenapa ini terjadi? Karena kita melakukannya tanpa kesadaran. Semua yang dilakukan tanpa kesadaran. Apa tadi? Mimpi, ilusi, bukan kenyataan. Tahu caranya supaya mimpi jadi kenyataan? Tahu caranya? Bangun tidur. Gitu aja. Kalian tuh gitu aja mikir. Supaya mimpi segera jadi kenyataan ya sederhana, bangun tidur. Kalau tidak mau disebut mimpi sholatnya, yuk sekarang bangunkan kesadaran kita, kiamatkan diri kita. Gak perlu kita memikirkan kiamat hancurnya alam semesta, belum tentu kebagian. Sekarang kiamatkan aja diri kita. Kiam itu artinya bangkit. Tentukan hari kebangkitannya kapan. Tentukan sekarang, saya mau bangkit, saya mau belajar. Saya cari orang yang benar-benar tahu. Awas, banyak orang yang pura-pura tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu. Tapi sok tahu. Diberitahu tidak mau tahu. Kalau ngomong seperti yang paling tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu. Pusing kan? Makanya begitu kita sadar, oh ternyata saya tidak tahu. Sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Revolusi spiritual hanya akan terjadi. Orang yang bisa ditolong itu hanya orang-orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang-orang yang sok tahu, berlagak tahu, padahal tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia bungkus dengan berbagai macam atribut. Dia dandangi tubuhnya macam-macam. Banyak bungkusnya. Gak puas tasbihnya segede-gede kelereng, pakai yang segede-gede ini tasbih. Tasbih itu sudah jadi benda, sudah jadi alat penghitung. Luar biasa ya. Allah aja nyebut-nyebut nama kita tanpa batas. Kita nyebut nama Allah aja harus pakai batas. Makanya terbatas terus. Allah cinta kasihnya kepada kita tanpa batas. Kita untuk Allah selalu berbatas. Betul apa tidak? Mengucapkan subhanallah itu bagus. Tetapi mengucapkan saja tidak cukup. Buat apa kita bilang subhanallah 3-3 setiap sholat? Kalau itu tidak diiringi dengan tindakan dalam kehidupan kita. Mau ambil punya orang, subhanallah. Pernah gitu? Subhanallah ketika habis sholatnya aja. Subhanallah, subhanallah. Begitu ada yang menarik, walaupun punya orang, ambil juga. Udah nggak laku subhanallah di situ. Begitu orang lain tidak tahu dan dia bisa ngutil uang di kantor, karena gak ada yang lihat, yang tahu cuma dia. Gak ada subhanallah. Coba subhanallah tuh mulai diterapkan. Mau ngomongin orang, subhanallah. Takut jiwanya kotor, betul nggak? Allah tuh nggak perlu disucikan olehmu. Justru kamu ambil sifat sucinya Allah. Tahu kesucian Allah? Allah tuh sucinya maha. Saking mahanya Allah itu tidak pernah terganggu oleh kotoran apapun. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Itu.
Dia itu bagai air yang jernih dalam bekas yang berdebu. Sekotor apapun tubuh kita, dia tetap aja maha suci. Itu. Belajar dari kemahasuciannya Allah. Tidak ternoda. Kalian tuh gampang sekali ternoda. Wajah-wajahnya kayak gini. Baperan. Baca subhanallahnya sudah lancar. Tetapi kotor. Kenapa? Subhanallah cuma di atas mulut. Tidak ditarik dalam kesadaran. Mau bicarakan orang. Buruk sangka sama suami. Subhanallah. Gitu enggak kalian? Enggak. Karena pahalanya nanti. Padahal pahala itu sekarang. Mau dapat pahala sekarang? Nih saya kasih tahu. Begitu baca subhanallah dengan kesadaran. Mau mengucapkan sesuatu yang buruk. Mau marah sama anak. Subhanallah. Pahalanya langsung. Dapat saat itu juga. Nyata. Kenapa? Anak menjadi dekat dengan kita, ibunya. Betul gak? Kalian tuh lebih suka cari yang gak nyata, yang hayalan, yang ilusi. Karena terlalu banyak mimpi. Lucunya, mimpinya kelamaan. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Jadi, sekali lagi, segala aktivitas yang dilakukan dalam ketidaksadaran adalah mimpi. Tidak nyata alias ilusi. Maaf ya, saya baca subhanallah itu nggak sebanyak kalian. Tetapi saya melakukan subhanallah sepanjang waktu. Ada kejadian yang tidak mengenakan saya. Saya langsung bilang subhanallah. Pasti ada pesannya. Tuhan, ajarkan saya bisa menangkap pesannya apa. Saya hilang mobil, subhanallah. Dipinjam tetangga sampai sekarang gak balik-balik. Pesannya apa? Pesannya kata Allah, kamu ketika punya mobil jadi susah. Mikirin mobil terus. Kegesrek sedikit kamu gak bisa tidur. Makanya aku ambil kata Allah. Subhanallah. Jadi siapa yang perlu disucikan? Allah atau diri kita? Diri. Makanya garam 1 sendok masukkan pada air 1 gelas. Asin. Kenapa? Karena sempit ruang. Tapi garam 1 sendok lepaskan di danau. Sama-sama menerima 1 sendok tapi tidak berubah. Itu namanya maha, itu begitu. Tidak terganggu. Kalian tuh bilang maha aja sampai sekarang gak ngerti. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta lahir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Gak apa-apa, dihina juga. Tidak ternoda. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat, bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Saya tidak mau menyampaikan mimpi pada kalian.
Saya menyampaikan yang nyata-nyata saja. Saya tidak mau menjanjikan kehidupan nanti, karena saya belum ke sana. Saya hanya bisa menjanjikan kehidupan di sini, saat ini, sekarang, yang bisa dirasakan langsung. Karena saya tidak boleh menipu orang lain. Karena menipu orang lain berarti menipu diri saya sendiri. Lucu ya, banyak yang menjanjikan ini, itu, nanti. Dia juga belum ke sana. Tapi percaya kalian. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Mau hayalan, mau nyata? Bohong.